Ya, balik lagi di United Millennial. Yoi, Gue berdua balik lagi. Kita kan udah. Tadi bilang balik lagi udah, jangan ayo 2 kali gitu. ulang ulang Buang-buang kosakata lu. ulang ulang Goblok. ulang ulang ulang. Aduh. Udah bro. Minum Coca-Cola. Lagi Covid minum Coca-Cola kan goblok. Tweet. Biar hilang tuh Covid anjing. Balik lagi bersama kita di United Millennial. Yoi. Gimana semalam? Malam. Ya, Sesuai prediksi gua kan, 3 depannya tuh dari 3 depan, dari kiper, tapi yang meleset cuman bek si kiri. Shaw sama Teles, bek kiri, terus si siapa ya? Paul Pogba. Skor mantap gak bakal skor gua? Cocok gue jadi cenayang bro. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Skor boleh, boleh, seperti boleh. seperti yang gue prediksikan 2-0, terus apa sih namanya? Ya mainnya biasalah, Biasalah. biasalah. Seperti apa yang gue bilang kan. Aduh, sorry. Yoi. Seperti apa yang gue bilang. Bukan lawan yang Shoot mudah. on, shoot on target cuma 3 kan ya? Shoot on target eh di babak kedua ada lagi dong. Di babak pertama atau babak kedua? Babak pertama, Apa keseluruhan? babak Oh, pertama, babak babak pertama. pertama. Iya. Iya, babak pertama 3. Babak pertama Sejak 3. kapan kita beli beli cross? Sebenarnya itu bukan Toni Kroos. Lebih clean day Ya, cross ya. iya, dia mengcosplay. Yoi. Kan waktu itu juga yang kita lawan siapa? Pernah kayak gitu juga dia. Rashford juga kan? Ya, Rashford juga sama Lindelof juga. West Ham bukan sih? Di Liga Inggris kalau nggak Siapa salah. ya? Lupa gue. Iya, ya, Hmm. pakai baju zebra tuh. Seingat gua. Ya. Baju zebra lupa gua lawan siapa. Ya, kalau dari gua babak pertama sih agak lumayan hancur ya, kayak nggak bisa ngebongkar pertahanannya si Granada itu. Di awal Kayak babak pertama ya, apalagi ya di awal babak pertama. dengan pergerakan dari Pogba yang sangat pasif. Terus mungkin deh kalau kita semua tahu lah sebagai orang awam pun ngelihat wasit tuh semalam agak berat sebelah. Oh, parah. Nah, Parah. Admin Twitter sampai marah-marah admin Twitter. parah, Parah parah, admin parah. Twitter tuh. Sampai marah-marah admin Twitter. Gila admin. Sampai dicari namanya sama dia. Secara nggak langsung itu kan ngaruh ke psikis ya. Kalau sebagai gua pun yang main bola, kalau gua Iya. merasa dicurangin begitu, pasti emosi gue juga kayak ke bawah gitu soalnya. Iya, Cok. Apalagi lu lihat dong Rashford pasti babak kedua. Sebelum dia diganti sama Cavani, dia itu berapa kali loh pemain Granada, pemain sebelah kanannya eh dihantam gitu, dihajar sama Rashford. Bener-bener Iya, dia lari dari jauh, lari semangat, terus dihantam tuh pemain. Untung aja tapi nggak kartu ya. Tapi diperingatin tuh waktu itu sebelum dia diganti tuh sama Cavani. semalam tuh gue benci banget sama Herrera tuh. Benci banget gue. Gua sama Kennedy, gua udah benci banget sama Kennedy itu. Itu Kennedy udah berapa kali ya? Apa namanya? Yang pertama Bruno, terus McTom, Iya. terus Pogba kena juga sama Kennedy, Rashford juga kena. Lu kelihatan nggak sih kalau pemain semalam yang paling banget diincar itu pemain-pemain kayak Bruno, Rashford, yang kayak pilar-pilar andalan nih, kayak Dan satu lagi, keran gol. Bet, yang diincer pemain yang udah punya 1 kartu kuning. Nah, itu yang gua Ya pas kan? lihat dari semalam, pemain yang udah satu lagi bakal dapat kartu kuning bakalan absen di laga selanjutnya itu pasti kena, men. Iya. Walaupun Iya. walaupun pelanggarannya cuma ya ampun kayak lu lihat dong Xiao. Itu kartu kuning nggak make sense gitu loh, pelanggaran kayak gitu dapat kartu Dibanding kuning. dibanding pelanggarannya Maxim Gonalons ke Rashford itu lebih lebih Nah,
lebih apa sih? Lebih lebih pas pak. ke Gonalons Iya, daripada dan ke Shaw. dan apalagi kalau lihat pelanggarannya Soldado ke Bruno yang pas Bruno lagi megang bola di depan gawang kita sendiri, itu kan Soldado nge-tackle Bruno kan, itu seharusnya menurut Iya. gua itu lebih lebih parah gitu loh daripada pelanggarannya Shaw, dan apalagi pelanggarannya Matic yang itu nggak sengaja tangannya ya kan. Nah, Menurut sama gua ada satu, wah parah sih itu deh kalau wasit. lu perhatiin tuh di akhir babak pertama ya. Eh oh enggak, lupa gue babak awal babak kedua apa akhir babak pertama gitu yang kita harus ada kesempatan buat counter terus diintiin sama pemain Granada dan itu harusnya kuning dan wasit nggak ngasih kartu. Oh ya itu juga. Pelanggaran, tapi itu secara nggak langsung itu kan ada kesempatan gitu loh di saat Hmm, Danjam sudah lari, Greenwood udah lari, itu tinggal ibaratnya crossing pemain Granada masih di wilayah MU, itu tuh harusnya kuning lah iya, tuh. dan sebenarnya kelihatan sih semalam itu dari babak awal-awal babak gitu ya kan, kalau misalkan wasit itu rada timpang gitu, rada rada berat sebelah. Eh, siapa Lu lihat, namanya? aduh siapa ya? Aduh, Arturo Diaz. Arthur Arturo Diaz ini Diaz. si bangke ini si bangke. Kalau orang Portugal doi. Ya, ya mungkin memihak ke Spanyol. Ya kan Kalau lu lihat seberang seberangan tuh negaranya kan. seberang-seberangan. Nah, kalau lu lihat gitu ya, lu lihat dari awal babak pertama di menit kedua atau ketiga gitu, yang pemain Granada itu udah offside posisinya. Offside-nya jauh, Cok. Oh, Jauh itu. Itu nggak dari cuman, free kick kan ya? ya itu nggak cuman kayak sebahu ke bahu atau enggak cuman sejengkal. Ini benar-benar jauh. Dua langkah Ja- bisa itu, dua langkah tiga Bisa, langkah mah. iya, 2 meter, iya ya segitulah. Dan itu malah apa? Bukannya offside, malah corner buat Corner. Granada. Iya. Itu menurut gua kayak, wah, kan admin bilang tuh, admin Twitter bilang, wasitnya kurang ngopi di warpat. So asik banget aja ya. So asik banget adminnya, males gua semalam tuh. Min. Gedek banget dia tuh apa tuh wasit tuh admin tuh. Kelihatan banget sampai dicari namanya. Terus Bro, di warpat. Ntar jangan ke warpat, Min. Covid banyak. terus eh, pelanggarannya Pogba juga. Kalau menurut gue sih pelanggarannya Pogba ya emang make sense gitu loh, kalau misalkan Itu AWB yang eh salah. iya itu AWB yang salah, jelas banget Awalah. AWB Iya. yang salah. Kan eh, beberapa semalam tuh gue lihat AWB tuh gini ya. AWB tuh kadang nggak bisa lihat situasi temennya gitu. Dia passing aja. Jadi lu sebenarnya kalau sebagai pemain tuh gini, lu harus bisa ngelihat eh, temen lu itu di pressing atau enggak. Terus temen lu Iya. ketika habis lu passing itu dia bakalan bergerak kemana, bakalan passing ke siapa, aliran bolanya bisa jalan atau enggak. Kan sebagai pemain profesional kan seharusnya seperti itu ya, gitu. Iya benar. Tapi kadang-kadang AWB itu suka kayak kemungkinan terlalu terburu-buru memutuskan untuk passing ke pemain yang rada di press. Amar ada heboh bocahnya. Iya, emang biasa gitu dia. Ada Tapi heboh. kadang-kadang gocekan hebohnya itu bisa menipu lawan. Itu Yoi, yang kayak gue semalam bingung. kan. Dan Itu yang gue semalam bingung. itu 2 kali Maguire, kita ngeliat Maguire ngegocek. Parah. Itu 2 kali. kalau misalkan dia bisa lebih tenang yang pas di babak kedua, itu dia yang apa namanya? Yang dia syuting dari tengah itu Shoot yang bisa, yang iya, kosong gitu kan. iya itu kalau misalkan dia mungkin lebih tenang sedikit, itu kemungkinan bisa Bisa. bisa gol atau enggak ya seenggaknya ada shot on target gitu loh dari Maguire. Iya. Dan Ya, gue menurut ya apa dan bang? Dulu dan dulu. dan gue semalam ya MU mainnya ya biasa ya. Balik lagi di bawah tekanan gitu tuh bentar-bentar nyokap gua Suruh ngapain bang? suruh jangan minum soda katanya. Lanjut lanjut Terus lanjut lanjut. ya balik lagi semalam udah kayak yang gue bilang, mainnya
bukan lawan yang mudah ketemu Granada, apalagi lu lihat Granada semalam dari babak pertama aja udah main high press gitu loh dan berani Baik, banget berani banget nyerang United gitu di awal babak dan menurut gua kayak cocok wah dia main, gila main di gitu. Liga 1 deh. Cocok deh. Cocok. Cocok banget dia. Sama-sama keras, sama-sama hajar menghantam, Hajar, hantam, tidak pandang bulu. tidak pandang bulu. Tapi kalau disenggol sedikit langsung langsung berakting ya. Pintar sekali. Yoi. Ditambah wasitnya Arthur Diaz yang wah itu cocok main Liga 1 Cocok, besok. cocok. Gantiin Torik Alkatiri. Ah, mending Torik Alkatiri yang jadi wasit semalam Yoi. daripada Arthur Diaz. Kalau Torik Alkatiri kan lebih fair gitu orangnya daripada semalam. Ya, balik lagi sih alhamdulillah gitu kita menang 2-0 terus walaupun ya kita Mainnya jelek. mainnya nggak bagus-bagus amat dan dirugikan sama wasit dan apalagi besok di leg kedua kita kehilangan Shaw, kehilangan McTominay sama kehilangan Maguire gitu loh. Tapi dengan margin 2 gol ini kemungkinan Pukul tandang ya. ya United ya setidaknya amit-amit minimal seri di kandang kita gitu kan. Tapi sih menurut gua pasti United main ngotot juga nggak mau seri Iya. gitu. Tapi Granada juga pasti main ngotot, lo tau kan. Lagi pemain-pemain mereka juga pasti nanti bakalan main semua karena nggak ada dapat akumulasi kartu kan. Sebenarnya kalau yang parah tuh semalam si tackle-nya ini pemain Granada ke siapa? Daniel James. Kalau lihat babak kedua. Oh, yang dicedera juga kan? Iya, karma tuh dia langsung. Karma deh. Oh, satu lagi. Kita ngebahas Greenwood. Ada apa sama adik kita satu ini ya? Aduh. Kontrol bola kelepas. Passing salah. Pergerakan minim. Gocek kerebut. Gak ada Depan deh ngapa-ngapain. depan gawang malah gocek samba. Apa dia? Kenapa? Kayak main cewek dia gue rasa. Mungkinan sih karena faktor yang masalah yang waktu itu dia jadi Biasa gejolak kaula muda, bro. kecil kalau muda atau enggak Gejolak kaula sedikit muda. rada star syndrome. Sedikit rada star syndrome. Bisa. Bisa jadi sebenarnya Gimana ya? atau enggak dia masih berada di zona nyamannya dia karena tidak ada pemain yang benar-benar sangat menonjol untuk berpacu melawan Greenwood ini, makanya dia berada di Eh, zona nyamannya, masih bermain kayak gitu. sembilu yang dulu Copyright tar. tidak. Oh iya iya Copyright iya iya. tar. Belum monetis belum mau udah copyright. Eh, Dan tapi walaupun kita sedikit Dan apa kasih tapi? tapi Ah, aja nggak usah tapi pakai dan aja. kalau Yoi. dan kalau dan itu punya Ceylon Seven. Dan udah udah nggak usah nyanyi mulu lu emang oh iya iya, Indonesian iya. Idol ya kan Salah, saya pun Jamil. saya Jamil dikit-dikit nyanyi Oh, mulu. kalau ini I want to the bone. Brother Greenwood tetap semangat. aduh aduh Brother Greenwood Greenwood tetap dinyanyiin itu dulu kali ya biar mainnya bisa bagus lagi ya bisa jadi itu apa ya? Bisa dibilang sebagai tuh sebagai bawa motivasi keberuntungan. Nah, sebagai motivasi. ya kayak kalau dinyanyiin dia lebih lebih makin down kayaknya dah. Greenwood kasihan. Jangan, jangan lebih jangan. kayak ngerinya speaker mobilnya rusak gitu ngerinya Nah, ngerinya ngerinya nah oh ya baik lu ya nyadar nggak?
Apaan? Dari kemarin lawan Brighton terus semalam lawan Granada, setiap Van de Beek masuk selalu ada minimal 1 gol yang tercipta. Entah dia membawa keberuntungan, entah dia yang bisa mengubah permainan, atau entah dia apalah gitu. Kan Ya udah secara nggak langsung sih. kan udah Konspirasi aja gue. kan udah dibilang doanya Van de Beek itu manjur. Yoi, 2 Dia, orang terzolimi. iya, dia itu dari bench aja. Gitu kan dari pinggir lapangan kayak dia didoain menang nih MU nih, menang nih MU nih. Dia jampe-jampe dia sambil stretching gitu, sambil stretching. Iya. Ngeludahin tuh ke daerah-daerah pemain Granada diludahin sama dia. Nah, kan kalau misalkan udah buntu nih, nggak manjur. Dia bilang sama Ole langsung, le, masuk masuk. Nah, Salah. oke, Kalau udah buntu kayak gitu. gimana dong? Man United tetap semangat nih, jangan gitu bro, dipikir lapangan. Oh, Man Itu United. itu malah nambah kalah kalau digituin. Kalau digituin dia nambah kalah. Mendingan dia masuk lapangan, ada sedikit Aduh. kontribusi, dan kalau misalkan corner itu dia suka mungkin goyang-goyangin jaring dia, bisa jadi tuh dia. Nggak Iya. ketangkap kamera aja, nggak ketangkap kamera. Oke, langsung aja lah, lu gimana nih kesimpulan lu review tentang MU lawan Granada semalam, sebelum kita masuk ke preview lawan Tottenham besok hari Minggu. Ya, menurut gua alhamdulillah menang 2-0 di tandang, modal bagus untuk leg kedua walaupun banyak dirugikan. Bermainnya juga nggak bagus-bagus amat, ya berarti harus besok di leg kedua harus ditingkatin walaupun tanpa Shaw, tanpa McTom, tanpa Maguire. Yeah. Dan semoga wasit di leg kedua bakal lebih fair ya daripada si siapa Arthur. namanya, Arthur Diaz, walaupun kita dikasih voucher di menit-menit akhir gitu ya kan, Nge-freeze. orang Ya, ya. lancar. Tadi dulu di gua nge-freeze. Berarti masih nyalu. Dah, kunyuk tuh, lu nge-freeze lagi PA dong. Ini Sinyal udah, lu bego udah kalau gerak-gerak begitu. nih ya kan. Nah, udah lancar. Udah, iya sih, udah itu aja sih dari gua kesimpulannya Deh, kalau gitu buat aja berarti pertandingan semuanya. kemarin. Mm-mm. Kita besok lawan Tottenham ya. Langsung aja kali ya ke Tottenham. Di Tottenham Hotspur Stadium. Tandang lagi nih. Emang tandang lagi ya. Tandang lagi. Ah, Kita kemarin dibantai 6-1 bro. Di Old Trafford bro. tapi kan catatan tandang kita Dari gue, oke. mental tandang bro. Mental tandang kita bukan mental kandang. Oke, dari gue sedikit preview buat awan Tottenham besok. Dari gue sih, bukan awan yang mudah ya Tottenham besok. Soalnya yang kita tahu juga ketika MU ketemu sama... Dari kata-kata lain itu punya gua. Oh, sorry. Dari kata-kata lain itu punya gua. Sorry. Itu template lu ya. Itu template gua. Terus Tottenham dipakai. besok itu menurut gua lawan yang susah ya. Lawan susah. Soalnya kita tahu sendiri ketika MU ketemu sama tim yang tampil bertahan, itu susah ngebongkarnya, itu susah mati ya. Setengah mampus. Tengah mampus itu. Dan apalagi kita tahu mau parkir busnya Mourinho itu gimana kan. Tahu semua gimana dia parkir bus, strategi parkir busnya sulit banget ditembus itu. Parah. Dan di sini mungkin menurut gua Pogba sama Bruno ini harus lebih kreatif ya, buat kayak ibaratnya saat ada yang ngebuka ruang, striker pada ngebuka ruang, terus Pogba sama Bruno-nya bisa lebih kreatif buat bikin peluang, bikin chance create. Terus entah Fred atau McTom yang besok yang bakal main itu harus tampil lebih solid, harus ngebantu ibaratnya pertahanan ya, apalagi kita tahu dengan kehadirannya Harry yang bola udaranya juga oke, shootingannya juga
wow, kita tahu juga. Terus cari ruangnya juga oke. Ini back kita juga harus lebih waspada juga kan. Terus ada lagi Lucas Moura yang pemain-pemain cepat, ada lagi Hang Minson, terus ada lagi Lamel Ali, Stephen Bergwijn juga tuh ya, pemain-pemain cepat ya kan. ada Itu sih Lamela, ada Bell. Lamela, Bell, yang kita tahu juga itu Bell, Harry Kane, terus backnya ada Vincent Sanchez, Toby Alderweireld. Alderweireld, terus Eric Dyer yang punya tinggi badan lumayan tinggi ya, yang kuat dalam duel bola udara, dan kita tahu sendiri penyakit MU dari kemarin dari dulu adalah bola mati, dan itu yang harus diwaspadai oleh MU buat besok. Dan Harry Wings juga bahaya juga tuh Harry Wings. Karena dia punya sayap ya kan. Iya, dan ya United harus bisa mengantisipasi crossing dari ini ya, dari apa namanya? Bego, tadi kan gue ngejokes bego. Apa? Tadi kan gue ngejokes, padahal lanjutin serius. Ngedenger gak ngedenger? Ngomong apa tadi? Kan lo bilang Harry Wings juga bahaya. Terus gue bilang karena dia punya sayap. Itu Wings ini dong. Itu Wings ini dong. Itu Wings ini dong. Bukan Wings ini. Harry Wings. Lanjut. Pakai K sama S. Iya, apalagi dia punya bek kanan Reguilon ya. Bek kiri Reguilon. Iya, kiri, sorry. Bek kanan Aurier. Kanan siapa? Aurier, kalau enggak Matt Doherty. Oh iya, Aurier. Ya, jadi lu harus apa namanya? Harus waspada gitu ya sama crossing dari Reguilon ini. Apalagi depannya ada Harry Kane, ada Lamela, Ali gitu kan. Bang Minson. Iya, dan apa ya, berkaca dari pertandingan kemarin yang di Old Trafford, pertemuan pertama, ya kita harus antisipasi dari serangan-serangan baliknya dan serangan ya dan build up-nya Tottenham yang cepat-cepat gitu kan, dengan pemain-pemain yang seperti mereka punya, apalagi pemain-pemain belakang kita kan sedikit lamban nih, itu sedikit lamban dalam mengantisipasi counter attack gitu kan. Iya, dan yang gue ngeri sih cuma itu doang. Apalagi Lamela juga kan beberapa pertandingan terakhir ini lumayan oke performanya, apalagi dia bulan lalu kalau nggak salah dapat goal of the month kan. Iya, dan dengan back heel dia ke gawang Arsenal. Bukan back heel dong itu namanya. Kok back heel? Rabona. Sorry. Lanjut. Iya, Rabona benar. Terus dari sisinya Tottenham ya, yang masih harus diwaspadai itu ada Tanguy Ndombele. Ya kita tahu juga di Old Trafford kemarin kita diacak-acak sama dia. Dengan dia soloran, dengan dia ngebuka ruang, dengan dia passing-passingnya ke Harry Kane, trupas-trupasnya ke Han Minson, trupas-trupasnya ke Stephen Bergwijn. Itu sih sebenarnya. Dan dari kesimpulan preview kita tentang Tottenham ini ya intinya satu kesimpulan, yaitu ketika MU bisa mengantisipasi counter-attack dari Tottenham dan bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di mulut gawang Tottenham, yang peluang-peluang bisa jadi gol di ke gawang Tottenham, itu MU bisa menang. Iya, apalagi dan apalagi yang gue takutin ini Tottenham apa ya? Kalau misalkan kita udah gol nih, dia udah golin gitu kan, dia bakalan bermain parkir bus gitu, dan kita itu pemain-pemain kita tuh susah banget buat nembus tim-tim yang parkir bus kan, kecuali sama-sama bermain open play, baru pemain kita pada bisa. Ditambah lagi dengan Mandulia
bukan mandulnya ya, underperformnya Cavani. striker kita ya semuanya, Iya, entah Greenwood entah Cavani, dan untungnya Rashford lagi di top performnya ya, walaupun dia main lagi nahan iya ya sedikit cedera. cedera lah ya. Nah, dan kemarin Bayangin juga pas yang semalam lawan Granada juga di menit 10 dia juga udah ditarik gitu kan, dipersiapkan untuk lawan Tottenham. Shaw juga ditarik, Pogba juga Iya, ditarik. ya kita mempersiapkan untuk melawan Tottenham sih. Yang penting kita sebisa mungkin ya mau ugly win atau menang-menang tipis-tipis saja juga nggak Yang apa-apa. penting Yang bodo penting amat, tiga bodo poin, amat. Iya, tiga iya, poin iya. dan semoga oleh berkaca dari pertandingan pertemuan pertama bisa belajar dari pengalaman tersebut, cara mengantisipasi serangan-serangan cepat dari Tottenham, terus ya semoga AWB bisa mengantongi salah satu pemain dari Tottenham, entah itu Ali, entah itu ya kan di tengah ya, ya pemain-pemain Minson, Stephen ya Bergwijn, Lucas Moura, semoga pemain belakang Gareth kita bisa Bale. besok bermain solid gitu kan. Yang penting tuh apa ya, kalau lawan Tottenham ini yang gue lihat ya itu udah permainan cepatnya mereka yang harus diwaspadain, apalagi juga kemarin kan dia nggak main di Liga Eropa kan dia udah tersingkir, jadi Udah dia punya tersingkir dia. ekstra tenaga kan pastinya. Tapi dia terakhir itu lawan Newcastle, seri itu dia kalau nggak salah. Yang ke comeback kan, Ya, dari 2-1 jadi 2-2. Newcastle aja bisa, masa United nggak bisa? Ya nggak ada yang Tuh. tahu bro. Terus starting line Namanya up lah, gimana starting line up menurut lo nih? line up dari gua. Iya, Masih 4-2-3-1, dan tetap besok main lagi Diano. ya sih, Kanannya kayaknya ditukar deh dia. iya kan? Kayaknya sih Kayaknya udah bakal. perlahan-lahan nih oleh itu kayak pelan-pelan gitu loh nyingkirin De Gea gitu loh, nggak langsung blek Iya, gitu. iya benar-benar. Kayaknya Ya kayak bagus udah mulai bagus juga ditukar sih, sih. main manajemennya dari Ole juga bagus juga sih kalau menurut gue ya, dengan Iya, dia tidak langsung menjatuhkan apa sih namanya itu, mental. value keeper ya, enggak iya, mental value keeper ini juga ya perlahan-lahan lah di ininya Iya, dia dan masuk ke tim utama. apalagi juga kalau kita tahu kan di G bisa dibilang eh, salah satu pemain lama Legend, di. Iya, 10 tahun bisa dia, dibilang salah satu legend di United, pemain lama di United dan pemain yang paling banyak memenangi gelar Sermet Basbi Trophy ya kan. ya Sir Matt Busby Trophy berapa dan berapa menurut kali dia gua ngegendong ini tim. betul, dan menurut gua sebenarnya dia dikasih ban kapten itu layak gitu loh. Menurut gua. Ya Menurut gua kita nggak tahu juga sih itu kan, ya itu mereka kepelatihan yang tahu. staff yang ya, ya Ya, gimana mereka cara memimpinnya gitu gitunya. ya, ya, ya Iya semoga iya iya sih. iya 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 Tapi iya dia iya sebelum main iya bagus iya. loh. Save dia Ya beberapa beberapa bagus, tapi ada beberapa yang harusnya bisa dia save tapi dia liatin doang, hasilnya dia tiang dan bisa ada ke mulut bola gitu-gitu. Yang gue perhatiin sih gitu ya, ada bisa bola dia tangkap tuh malah dia tuh diliatin doang sama dia gitu-gitu, yang mungkin dia ya pada masalah saat mistake-mistake itu kecil lah. mungkin pada saat itu kenapa dia latih doang, mungkin menurut dia pede ini nggak bakalan menuju ke arah gawang, kemungkinan Ya gitu. kita tahu juga kan alur kiper, juga tahu kan ternyata Iya, yang dia udah nguasain gawang segimana gimana, kita tahu juga iya, dari kiper itu. mungkin Tapi kan kenapa kenapa enggak kalau misalkan bisa ditangkap itu kan lebih, lebih kanternya aman. kan lebih cepat gitu kanternya Iya, kan, dibanding benar-benar. harus ngambil bola dulu gini-gininya gitu. Dan lanjut ke starting lineup tadi gimana? Di kanan ya one and only ya, Spider Spider One. Ada Ruan. Spider One, Wawan Hendrawan. Itu bener-bener Spider-Man asli Indonesia kalau itu. Bukan Spider-Man, bukan Spider-Man-nya MU kalau dia mah. Kalau itu bener-bener Spider-Man-nya asli Indonesia. Lihat gak sih yang gue lupa tuh, Bali juara apa yang digantungkan di Iya, tiang yang terus dia waktu itu kesangkut di jaring. bener, iya.
Itu lucu banget sih, parah. Aduh. Itu lucu banget. Aduh. Lanjut. Langsung Biar lanjut durasi back dikit ini. tengah ya, kita tahu juga kan lagi dapat momentum nih Maguire sama Lindelof. Back kiri ya pasti Shaw karena Shaw kemarin langsung ditarik keluar dan dia kemungkinan lawan Granada kan pasti nggak bakal main. Terus mungkin besok nggak langsung Pogba ya, mungkin McTom sama Fred dulu menurut gua buat ngantisipasi dari kantor-kantornya si Tottenham ini kan. IMF-nya Bruno, kiri gua lebih ke Rashford, kanan gua Greenwood, tengah gua Cavani. Dah, itu sih. Ya sih, gue untuk lini belakang dan kiper juga sama gitu ya kan. Awalnya nggak bakal merubah susunan itu gitu loh. Apalagi Lindelof juga main bagus. Terus Lagi kalau dapat momentum juga kan ya Miguel Lindelof ya kan. dan gue tetap sih pakai skema 4-2-3-1 sih. Nggak menurut gue kemungkinan nggak akan lah gitu MU oleh berani masang 4-4-2 diamond. Kemungkinan pakai 4-2-3-1 seperti biasa. Dan untuk di dua DMF kita ini kemungkinan sih besok yang akan main gitu kan Fred ya menurut gua. Fred sama McTom. Sama dong buat sama gue dong. Emang lo tadi Fred sama McTom? Fred McTom. Bukan Pogba? Bukan, karena kan kita tahu juga kan buat ibaratnya ngantisipasi kantor-kantornya dari si Ya benar, Mourinho kita ini. harus butuh petarung pemain yang bisa harus bisa benar-benar battle di tengah gitu kan. Ya depan udah Bruno, tapi kalau gua kemungkinan besok kirinya tetap Rashford, tengahnya tetap Cavani, kanannya dan James. Untuk mengimbangi kecepatan para pemain-pemain Tottenham, apalagi back kirinya dia juga Reguilon juga gila gitu kan, dan ya untuk counter kita untuk lebih cepat lah gitu lah. Karena Greenwood juga lagi underperform. Iya gue sih karena lebih percaya ke Dan James. Oke, tebak skor. Gua Yoi. 2-1 MU menang. Gua 2-0 MU menang. Lebih bagi kalau bisa clean sheet. Yeah. Ya. Jangan lupa lu gocap, gue menang tebak skor kemarin. Nggak ada di deal-dealan ini peraturan nggak ada itu. Lah, lu itu bilangnya tebak skor yang mana gocap. Lu gak konsisten, males gue. Nggak boleh taruhan. Dosa haram. Kita udah mau masuk bulan Ramadan nih. Berarti itu kita harus kasih tahu ke salah satu teman dari kita. Betul. Teman Gak kita boleh yang taruhan. nggak Gak boleh boleh taruhan. judi. Nggak Tidak boleh jadi udah mau Tidak puasa. boleh. Haram. 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 Ntar kalau udah kelar puasa nggak apa-apa kalau begitu lagi nggak apa-apa. Terserah dia. Terserah dia. Gak apa-apa asal menang. Kalau kalah udah kalah dosa cuma. Kalau menang dosa nggak apa-apa. Tapi percuma bagi-bagi sih. tapi bagi-bagi. Iya, tapi percuma sih. Dia juga nggak bagi-bagi kita kan. Minta saran doang ya, minta saran doang. Kan nggak bagi-bagi kita. Terserah dia mau dosa apa enggak. Yang penting urusan dia dah. Kalau nggak bagi-bagi kita, nggak usah diingetin. Yalah. Ya, sudah segitu aja. Yoi. Jadi kita berdua. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, nyalain lonceng. Dah, follow juga Twitter, terus IG. Dah, Assalamualaikum. Dah, gitu aja dari kita berdua. Besok menang di Tottenham Hotspur Stadium. See you in the next video. Bye-bye.